Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Shin Fasyang, Sutra Teratai episode 1390. Dengan kebijaksanaan benar dan praktik benar, tidak mendekat pada aliran non-Buddhis. Manjusuri dengan kewelas asihan dan kebijaksanaannya, melindungi ajaran Buddha dan para penegak sutra pada era kemunduran Dharma nanti. Dalam dunia jahat penuh kekeruhan pada masa mendatang, bagaimana menjalankan aktivitas secara terus-menerus, serta para penegak Dharma memiliki kemampuan untuk melakukannya tanpa kesulitan dan berdiam dengan damai dalam Dharma. Buddha menunjukkan kebijaksanaan dari Dharma benar dan praktik benar. Hendaknya berdiam dengan tenang dalam 4 Dharma. Kita harus bersungguh hati berpikir, bersungguh hati mendengar, bersungguh hati menghayati. Manjusuri dengan kewelas asihan dan kebijaksanaannya melindungi ajaran Buddha dan para penegak sutra pada era kemunduran Dharma nanti. Bodhisattva Manjusuri datang ke dunia untuk membantu Buddha mengajarkan dan membimbing para makhluk. Selain mengajar dan membimbing dengan kebijaksanaan, juga memerlukan belas kasih, hati kewelas asihan untuk memahami para makhluk, melindungi para makhluk dengan segala cara, tidak peduli betapa halus pun itu. Bodhisattva Manjusuri juga demi para makhluk kelak di dunia jahat yang penuh kekeruhan, dunia yang kompleks, batin para makhluk dipenuhi dengan kekeruhan, orang yang membangkitkan tekad untuk menegakkan sutra. Berada di dunia yang penuh kekeruhan ini, dan era yang sangat rumit dan banyak perubahan, untuk membina dan menegakkan Dharma di dunia yang demikian tidaklah mudah. Lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Menegakkan sutra di era kemunduran Dharma. Bagaimana Manjusuri dapat melindungi mereka? Melindungi mereka yang telah membangkitkan tekad dan bersedia menanggung beban Buddha untuk mengajarkan Dharma. Selamanya di era kemunduran Dharma, bersumbangsih demi para makhluk yang menderita. Demikian membangkitkan tekad. Mereka akan menghadapi banyak kesulitan. Bagaimana mereka menghadapinya? Bagaimana melindungi mereka? Maka Bodhisattva Manjusuri di persamuhan datang bertanya kepada Buddha untuk mengajarkan. Kelak ketika mereka berinteraksi di dunia, bagaimana melindungi diri mereka sendiri? Bagaimana membina diri, bagaimana bersumbangsih di kerumunan orang banyak, supaya para makhluk dapat menerimanya dan diri sendiri tidak terluka. Ini adalah kewelas asihan dan kebijaksanaan Bodhisattva Manjusuri. Berwelas asih mewakili para makhluk di masa depan, sebagai orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk bertanya kepada Buddha. Berharap Buddha dapat mengajarkan cara untuk berinteraksi di dunia pada masa mendatang. Sehingga dalam dunia jahat penuh kekeruhan di masa mendatang, bagaimana menjalankan aktivitas secara terus-menerus. Harus bagaimana menjalaninya. Dunia bagaimana pasang surut di masa yang akan datang, energi kotor demikian beratnya. Batin para makhluk sangat keras. Masa mendatang prinsip harus bagaimana? Harus bagaimana dilaksanakan di dunia? Harus bagaimana agar setiap langkah yang ditapaki cukup mantap? Maka, bagaimana menjalankan aktivitas secara terus-menerus? Harus bagaimana melewatinya? Para penegak Dharma memiliki kemampuan untuk melakukannya tanpa kesulitan. Orang yang menegakkan sutra dapat berada di tempat ini tidak mengalami kesulitan. Dengan lancar berdiam di dalam sutra Dharma. Ingin mewariskan Dharma dengan sebaik-baiknya. Agar Dharma ini dengan sangat tentram di dunia pada masa yang akan datang. Orang-orang di dunia, setiap orang dapat memanfaatkannya. Sehingga para penegak Dharma memiliki kemampuan untuk melakukannya tanpa kesulitan dan berdiam dengan damai dalam Dharma. Di tengah Dharma mendapatkan kedamaian. Orang yang menegakkan Dharma juga merasa damai.
tidak bertemu dengan banyak sekali kondisi yang sangat-sangat keras. Agar kita dapat dengan aman dan selamat, Dharma dapat dengan lancar, demikian dilaksanakan di dunia. Dengan harapan Sang Buddha dapat menunjukkan kebijaksanaan dari Dharma benar dan praktik benar. Menginginkan kebijaksanaan dari Dharma benar, harus bagaimana agar dapat menjalankan praktik benar, yaitu Samyak Pratipatti. Praktik benar bukan hanya orang yang mempelajari ajaran Buddha dapat menghirup Dharma hingga ke dalam batin, sehingga masuk ke dalam batin masih harus memiliki arah yang benar. Demikian melaksanakannya. Orang-orang ini harus bagaimana melaksanakannya. Yang dibuka dan ditunjukkan oleh Sang Buddha, kebijaksanaan dari Dharma benar dan praktik benar ini, maka harus berdiam dengan tenang dalam 4 Dharma. 4 Dharma sebelumnya telah dikatakan tubuh, ucapan, pikiran, tekad. Ini kita harus melaksanakannya. 1 batin, 3 aturan, dan 4 kesabaran. Hal ini dibutuhkan praktisi penegak sutra, harus menjaga dengan sebaiknya. Makanya, meneruskan 3 karma dengan kemaha belas kasihan, ketika karma tubuh, ucapan, dan pikiran telah benar, maka kebijaksanaan benar akan benar-benar murni dan memberi manfaat bagi diri sendiri. Hendaknya membangkitkan belas kasih untuk memberi manfaat bagi orang lain. Jika belas kasih dan kebijaksanaan dapat serempak, barulah membabarkan Dharma dalam dunia jahat tidak akan sulit sedikit pun. 3 karma kita yaitu melalui tubuh, ucapan, dan pikiran, bagaimana seharusnya badan kita bertindak. Badan kita adalah sarana pelatihan diri. Saat kita datang ke dunia, badan kita adalah pemberian dari orang tua, melalui benih sperma ayah dan sel telur ibu. Sejak dari masa bayi, mereka membesarkan kita dengan sepenuh hati. Saat remaja harus mulai belajar. Belajar kebaikan, kemurahan hati, kebenaran, keadilan, kesusilaan, tata krama, kebijaksanaan. Prinsip-prinsip kehidupan, 3 prinsip pokok dan 5 hubungan dasar. Pada zaman dahulu, semua orang sudah mempelajari tentang ini. Dharma tentang bagaimana berperilaku di dunia, memungkinkan kita berinteraksi dengan orang lain dengan lancar. Kita lahir dengan badan ini. Badan ini juga harus diajar dan dididik, menerima ajaran-ajaran ini, memahami prinsip-prinsip dengan jelas, baru dapat dipraktikkan di dunia. Kita menerima ajaran dan juga menyebarkan ajaran. Menggunakan badan kita, dengan demikian kita menggunakan badan kita sebagai teladan yang baik, mewariskan ajaran ke generasi berikutnya. Namun secara perlahan-lahan, manusia mulai muncul kerisauan. Kebiasaan buruk cenderung muncul, sehingga perilaku badan perlahan-lahan mulai menyimpang. Sehingga pola hidup masyarakat sudah sangat modern. Pola hidup yang modern ini, orang-orang mengejar nafsu keinginan, mengejar kekayaan materi yang berlimpah, mementingkan ketenaran dan keuntungan, serta memperebut jabatan. Oleh karena itu, ketika keserakahan kita ini timbul, tindakan manusia sudah tidak bisa sesuai dengan aturan, sehingga tubuh mereka menciptakan berbagai macam karma. Tentu saja, cara yang terbaik untuk berekspresi adalah melalui ucapan. Melalui ucapan ini, kita bisa membabarkan dharma baik dan prinsip moral, serta mendidik orang dengan mengajarkan dan mewariskan prinsip. Ini dapat mendidik orang dan mengajari mereka keterampilan, bagaimana mengajar mereka menjadi orang yang baik, dan bagaimana mengajari agar mereka memiliki keahlian, membuat mereka memiliki keahlian untuk mencari nafkah, dan tahu bagaimana menjadi orang yang baik. Ini disebut pendidikan. Mengajarkan dharma baik atau menghasut orang untuk melanggar peraturan, semuanya berasal dari ucapan kita. Karma ucapan yang diciptakan orang-orang di masyarakat kita sungguh sangat parah. Ada 2 ekstrim. Ketika kita membuka mulut,
kita dapat membabarkan dharma dan mengajarkan yang lain. Juga bisa mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang menyanjung, berlidah dua. Ini semua tergantung kepada kita, bagaimana dalam menggunakan ucapan kita. Kita dapat menciptakan berkah dan kebajikan, atau menciptakan kejahatan, atau menuntun orang untuk menciptakan karma buruk. Ini semua tergantung pada ucapan kita. Tindakan tubuh dan ucapan kita semuanya dimulai dari pikiran kita. Jadi kesadaran pikiran. Kesadaran pikiran inilah yang menggerakkan tubuh kita untuk bertindak. Juga menggoda kita untuk menggunakan ucapan kita. Ucapan yang kita katakan apakah memberi manfaat atau berbahaya. Memberi manfaat bagi para makhluk juga melalui ucapan, atau membahayakan para makhluk juga melalui ucapan. Ini semua berasal dari niat pikiran kita. Niat pikiran kita berasal dari kebiasaan. Timbul kebodohan dan hati bergejolak, sehingga karma pikiran ini akan senantiasa menuntun tubuh dan ucapan kita ke arah yang menyimpang. Ini semuanya melalui tubuh, ucapan, dan pikiran kita untuk menciptakan karma buruk. Kita jika di waktu biasa menyerap dharma ke dalam batin, pikiran timbul dan pikiran tergerakkan. Pikiran kita begitu timbul dan pikiran tergerakkan. Semuanya adalah yang bajik. Semuanya adalah untuk memberi perhatian kepada orang-orang di dunia. Pikiran ini dengan sendirinya begitu berbicara adalah mendorong kebaikan, yakni membimbing kebaikan, mendorong dan membimbing ke arah yang bajik. Jikalau pikirannya menyimpang, pikiran begitu menyimpang dengan sendirinya melakukan kejahatan, membimbing ke arah yang jahat. Maka akan membuat orang semacam ini. Karma buruknya menjadi menyimpang. Dari tubuh ucapan ini, pelopor arah semuanya adalah berasal dari karma pikiran. Harus menuju ke arah kanan, ataupun harus berjalan ke arah kiri. Ini harus melihat sebersit niat pikiran. Harus menuju jalan tengah, jalan kebenaran yang benar. Seperti ini berjalannya. Ini harus melihat dari batin benar. Dengan sendirinya, mulut, tubuh, semuanya benar. Jadi, kita harus setiap saat menjaga baik-baik batin kita. Pikiran benar, maka tindakan tubuh dan ucapan adalah yang benar. Jadi, ketika karma tubuh, ucapan, dan pikiran telah benar, maka kebijaksanaan benar akan benar-benar murni dan memberi manfaat bagi diri sendiri. Hendaknya membangkitkan hati belas kasih untuk memberi manfaat bagi orang lain. Tubuh, ucapan, pikiran kita jika benar, dengan sendirinya kebijaksanaan kita, pandangan, pemikiran, kebijaksanaan kita di luar yang tahu bagaimana membeda-bedakan. Kebijaksanaan adalah tahu bagaimana membeda-bedakan. Di luaran terjadi perselisihan di antara sesama. Segala perbedaan dapat sangat jelas. Itu tergantung kepada kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini dia dapat sangat bersih, sangat murni. Tidak ada kerisauan dan kegelapan batin yang mencemari. Tidak ada kesalahan dan pikiran yang tidak pantas. Jika demikian, kebijaksanaan ini disebut kebijaksanaan benar. Kebijaksanaan benar ketika berada di tengah orang banyak, tidak terpengaruh berbagai noda batin. Menodai tekad hati sendiri, jika kebijaksanaan kita benar, maka tidak akan ternodai. Jadi, akan benar-benar murni dan memberikan manfaat bagi diri sendiri. Begitu kita sendiri mencapai kemurnian, tidak ternodai suara dan rupa, dengan sendirinya jiwa kebijaksanaan kita sendiri akan tumbuh. Jika jiwa kebijaksanaan kita tumbuh, kita harus menumbuhkan welas asih. Ini adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan dengan pandangan penuh kesetaraan. Kebijaksanaan memandang para makhluk dengan setara. Karena para makhluk setara. Ketika mengalami penderitaan, kita tidak dapat menanggungnya, jadi memberi pengajaran dharma dengan belas kasih, dengan dharma yang kita dapat, juga memberi pengajaran kepada orang lain. Tidak hanya memberi pengajaran jika para makhluk menderita.
kita juga harus menyelamatkan mereka. Ini adalah memberi manfaat bagi orang lain. Jadi, belas kasih dan kebijaksanaan dapat serempak. Welas asih dan kebijaksanaan harus jalan sama rata. Ini disebut penerapan kewelas asihan dan kebijaksanaan. Jalan sama rata. Kemudian, barulah membabarkan dharma dalam dunia jahat tidak akan sulit sedikit pun. Batin kita harus murni. Kebijaksanaan harus cemerlang. Memberi manfaat pada diri sendiri juga harus memberi manfaat pada orang lain. Jika demikian, membabarkan dharma di dunia jahat baru bisa aman dan selamat. Tidak peduli betapa besar gejolak di dunia ini dan seberapa banyak noda batin. Gejolak seperti ini, selama kebijaksanaan batin kita benar, akan tetap menyimpan welas asih. Kewelas asihan dan kebijaksanaan dengan sendirinya saat membabarkan sutra ini di masa mendatang tidak akan mengalami kesulitan. Tidak akan sulit sedikit pun. Berarti batin kita tidak akan terhalang. Oleh karena itu, sutra sebelumnya mengatakan demikian. Karena dunia yang akan datang, kita sudah siap secara mental. Walaupun ada persiapan, Bodhisattva Manjusuri juga mengira dapat menanggungnya. Lebih baik tidak ada karma buruk energi kotor ini. Berharap agar tidak ada. Semuanya tidak ada di dunia yang keruh seperti ini. Orang-orang jahat ini, pemandangan jahat datang menantang dharma sejati. Menghalangi penerapan dharma sejati. Dikatakan untuk bersabar, berusaha mengurangi perbuatan jahat, dan munculnya dharma jahat. Ini juga adalah kewelas asihan Bodhisattva Manjusuri. Maka dari itu harus mengurangi perselisihan. Lebih baik mendidik. Maka baru bertanya kepada Sang Buddha, bagaimana agar kita dapat siap secara mental? Metode apa yang harus kita terapkan di masa depan? Meskipun menghadapi orang jahat, kamu perlu menggunakan metode apa untuk menghadapinya? Agar semua orang damai dan dapat mempengaruhi pihak lain. Ini adalah kewelas asihan Bodhisattva Manjusuri. Menanyakan pertanyaan itu, bertanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha pun menjawab. Oleh karena itu, Sang Buddha menjawab, 1 batin, 3 aturan, dan 4 kesabaran. Membuat kita memperkuat tekad pembinaan diri. Di saat yang bersamaan, mengajarkan kita bagaimana menghindari hal yang merusak dharma sejati, bagaimana menghindari konflik langsung. Oleh karena itu, paragraf sutra ini sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan lingkup pendekatan diri Bodhisattva Mahasattva? Para Bodhisattva Mahasattva tidak mendekatkan diri pada para raja, pangeran, menteri, atau pejabat. Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Lingkup apa yang seharusnya kita dekati? Apa yang seharusnya dihindari? Yang tidak seharusnya kita dekati dengan yang seharusnya kita dekati? Yang seharusnya kita dekati adalah Dharma. Sebelumnya telah dikatakan, 1 batin, 3 aturan, dan 4 kesabaran. Ini kita harus menyimpannya dalam batin kita dan mendekatkan diri. Menyimpannya di dalam tekad diri kita, berusaha menghindari, yaitu Bodhisattva Mahasattva. Bodhisattva yang membangkitkan ikrar tidak mendekatkan diri pada para raja, pangeran, menteri. Pada dunia penuh kekeruhan di masa mendatang, mungkin ada kekuatan kejahatan yang besar. Orang-orang yang membabarkan dharma dan memberikan ajaran di masa mendatang ketika berhadapan dengan kekuatan kejahatan, bagaimana mereka bertindak di dunia? Penyimpangan sekecil apapun. Ada orang berpikir, apakah raja, pangeran, menteri, dan para pejabat, karena mereka memiliki kekuatan, mereka dapat melindungi kita. Kita dapat memanfaatkan kekuatan perlindungan mereka untuk kita membabarkan dharma. Buddha mengingatkan kita agar tidak berbuat demikian, karena jika dekat dengan kekuatan dan memanfaatkan kekuatan mereka, lama-kelamaan khawatir batin kita akan menyimpang. Penyimpangan sekecil apapun akan menuntun kita menyimpang ribuan mil.
Kita harus jujur dalam berlatih diri. Tidak perlu mengandalkan kekuatan lain. Kita harus bersungguh hati. Dharma meresap dengan benar ke dalam batin. Dharma bisa melindungi jiwa kebijaksanaan kita. Dharma bisa melindungi hawa baik dunia. Dharma sejati bisa menyatu dengan energi murni seorang praktisi untuk menjernihkan para makhluk, menjernihkan hati manusia. Seandainya demikian, Dharma ini baru ada harapan, baru bisa tidak melukai jiwa kebijaksanaan. Demikian diteruskan. Seandainya mau mengandalkan kekuatan ini, Dharma ini bisa segera musnah. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati, pergi menghayati penggalan naskah ini. Tidak bisa diandalkan, tidak bisa dimanfaatkan. Mengandalkan kekuatan ini, kita jangan demikian. Namun kita harus mengandalkan Dharma sejati kita sendiri. Hawa murni kita, Dharma sejati. Kita harus betul-betul bisa merenungkan dengan benar. Naskah sutra berikutnya tidak mendekatkan diri pada para praktisi aliran non-Buddhis. Para Brahmana, para Nigranta, dan sejenisnya, serta orang yang membuat tulisan duniawi atau menyanyikan pujian untuk buku-buku non-Buddhis, maupun Lokayata, Carwaka, atau Wama-Lokayata. Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Selain tidak mau mendekat pada kekuasaan, ada kekuatan. Kekuasaan dan kekuatan. Selain tidak bisa diandalkan menyebarkan Dharma, kita masih harus mengikuti aturan, melatih perilaku kita, bermanfaat bagi para makhluk. Selain tidak mengandalkan kekuasaan, kita juga tidak boleh mendekatkan diri terhadap para praktisi non-Buddhis, yaitu para Brahmana. Tidak mendekatkan diri pada para praktisi aliran non-Buddhis, para Brahmana. Tidak menegakkan ajaran yang benar dinamakan aliran non-Buddhis. Tidak boleh mendekatkan diri dengan para praktisi dari aliran non-Buddhis atau para Brahmana. Inilah yang ingin dilindungi oleh Sang Buddha. Tekad kita sebagai seorang praktisi. Tekad sebagai seorang praktisi seandainya tidak cukup kuat, maka berarti tidak terlalu solid. Kita ketika kurang berhati-hati sewaktu berinteraksi dengan yang lain, sedikit saja kita menyimpang atau pikiran kita menyimpang, dan kita berinteraksi dengan aliran non-Buddhis, dengan demikian batin kita akan mudah terpengaruh. Oleh karena itu, supaya kita bisa tetap menjaga batin Dharma kita, terutama orang yang masih kurang berpengalaman, diharapkan mereka berlatih dulu, menjaga tekad dirinya dengan baik. Dharma dikenali dengan jelas, baik-baik melakukan pelatihan diri. Kita jangan mendekatkan diri. Tidak menegakkan ajaran yang benar, ini dinamakan aliran non-Buddhis. Mereka belajar prinsip aliran mereka yang lain. Mereka tidak berada di dalam praktik benar. Dharma yang sering kita babarkan, 4 kebenaran mulia, 12 sebab musabab nidana, praktik 6 paramita. Semua ini, ajaran seperti ini, mereka tidak bersedia menerimanya. Pengajaran dari aturan yang sebenarnya, mereka tidak mau menerima seperti ini. Mereka memilih jalan Dharma yang berbeda. Ada orang yang berjalan di jalan Dharma yang lain. Kita harus tetap kukuh berjalan di jalan Dharma kita. Jangan 2 kaki berjalan di 2 jalan. Jika kamu melihat jalan orang lain dan berpikir ingin melangkahkan 1 kaki ke sana, maka ini akan sangat berbahaya. Jalan itu tidak berhasil dijalani, dan jalan kita sendiri ini pun tidak bisa maju ke depan. Seperti ini maka batin akan berpencar. Oleh karena itu, Sang Buddha berharap kita yang tekad pelatihan diri belum kuat, pelatihan diri belum stabil, pemahaman Dharma belum menyeluruh, jangan hanya berpikir. Sekiranya orang hanya berwawasan luas dan suka mempelajari jalan kebenaran. Saya hanya ingin banyak mendengar, hanya mengatakan saya ingin harus banyak memahami. Jika demikian, pasti sulit untuk menemukan jalan kebenaran. Kita tidak bisa melihat dengan jelas jalan yang sebenarnya.
pemandangan sepanjang jalan yang kita lalui karena pikiran kita terpencar ke tempat lain, sehingga kita yang melatih diri di jalan kebenaran ini, pemandangannya terkaburkan. Karena pikiran batin kita terpisah. Sehingga Sutra 42 bab mengatakan, sekiranya seseorang hanya berwawasan luas dan suka mempelajari jalan kebenaran, pasti sulit untuk menemukan jalan kebenaran. Kita harus sekiranya seorang memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Jalan itu adalah benar-benar agung. Ini juga yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada kita. Anda hanya ingin menunjukkan bahwa Anda sudah banyak mendengar, berwawasan luas, sudah banyak mendengar. Anda hanya ingin tahu ini, ingin tahu itu. Sekiranya seseorang hanya berwawasan luas dan suka mempelajari jalan kebenaran. Kedengarannya bagus, tetapi sebenarnya sulit untuk menemukan jalan kebenaran. Kehidupan manusia ini terbatas, hanya beberapa puluh tahun. Waktu lebih 1 detik pun tidak mungkin. Dalam sehari tidak mungkin memberikan Anda lebih 1 detik. Kita hanya bisa genggam waktu sebaik-baiknya. Pergunakan waktu kita dengan baik. Kita tidak akan diberi waktu lebih. Oleh karena itu, dalam beberapa puluh tahun singkat, pada masa muda kami masih belum bisa memilih perjalanan yang akan kita jalani. Pada masa parubaya, kami sudah dewasa. Pilih tempat perlindungan jiwa dan raga kita. Sudah dewasa. Tetapi pada masa tua, sudah lemah dalam hal kekuatan fisik. Mau praktik bagaimanapun, tidak mudah lagi. Tetapi kita harus memanfaatkan peluang ini dengan baik. Ketika masih muda, kita memilih jalan yang benar. Kita harus berusaha lebih keras. Pada masa parubaya, kami tahu jalan yang lebih dewasa. Kita harus memiliki tekad, memegang teguh bahwa ini adalah jalan kita. Maka kita harus sekiranya seseorang memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Jalan itu adalah benar-benar agung. Kami akan melanjutkan perjalanan ini. Itu adalah jalan yang sangat luas, jalan yang sangat stabil. Oleh karena itu, batin kita tidak boleh menyimpang. Selanjutnya, kita ingin membahas tidak mendekatkan diri. Tidak mendekatkan diri pada banyak hal, yaitu harus menjaga batin kita. Kita harus lebih fokus, jangan sampai menyimpang. Oleh karena itu, tidak mendekatkan diri pada para praktisi aliran non-Buddhis, para Brahmana. Menapaki jalan yang tidak sama. Jalan yang kita pilih, kita harus fokus untuk berjalan di atas jalan tersebut. Tidak perlu untuk mengurus jalan yang orang lain tapaki. Tidak perlu memiliki rasa penasaran. Tidak perlu belajar banyak mengenai prinsip cinta kasih. Cukup mempertahankan tekad dan mengikuti jalan. Tidak boleh mendekatkan diri pada para praktisi dari aliran non-Buddhis atau para Brahmana. Brahmana adalah ajaran praktisi aliran non-Buddhis yang merupakan orang yang melatih diri dengan memasuki kehidupan kaum monastik, yang memulai hidup mandiri sejak dilahirkan dari mulut Dewa Brahma. Maka disebut Brahmana. Mereka yang banyak melakukan praktik pelatihan diri yang aneh, yang juga merupakan metode mereka untuk melatih diri. Para Nigranta dan sejenisnya, kategori dari aliran non-Buddhis, seluruhnya ada 6 guru yang masing-masing memiliki pengikut. Para guru dan murid ini kemudian tersebar menjadi 96 jenis ajaran. Makanya dikatakan dan sejenisnya. Para Nigranta dan sejenisnya merupakan kategori dari aliran non-Buddhis. Di India memiliki 96 ajaran agama, yang terutama ada 6 guru. Keenam guru ini masing-masing memiliki pengikutnya sendiri. Para guru dan murid ini kemudian tersebar menjadi 96 jenis ajaran, makanya dikatakan dan sejenisnya. Pada dasarnya, ajaran agama merupakan perihal yang sederhana. Kemudian semakin hari terbagi semakin banyak, sehingga terbagi menjadi 96 lebih. Semuanya keluar memimpin.
Semuanya harus bergerak menyebarkan ajaran. Oleh karena itu, 6 guru utama, 6 guru yang masing-masing memiliki pengikut, para guru dan murid, 96 jenis ajaran, makanya dikatakan dan sejenisnya. Ini merupakan para Nigranta dan sejenisnya. Terbagi menjadi 6 guru. Terdapat 6 guru tersebut memiliki kelompok murid. Semua terbagi menjadi 96 jenis. Berbagai macam prinsip ajaran saling tidak berhubungan. Orang-orang yang memiliki kemelekatan seperti ini, itulah berpandangan sesat. Jangan mendekati mereka. Lebih baik menjauhi dan memadamkan segala pandangan non-Buddhis. Seperti hanya lewat depan pintu tanpa masuk ke dalamnya. Tidak perlu ada penyesalan. Jadi, orang-orang yang memiliki kemelekatan seperti ini, itulah berpandangan sesat. Jadi, kita tetap lanjut bergilir seperti ini, akan tersesat. Jangan mendekati mereka, lebih baik menjauh. Bukan hanya tidak boleh masuk ke dalam dan mendekatinya, kita bahkan harus menghindarinya lebih jauh. Dengan demikian, kita bisa lebih melindungi diri, tidak akan terpikat oleh orang. Jadi, kita harus menghindarinya lebih jauh. Jangan berada di tempat itu. Ini adalah melindungi niat awal kita, ataupun akar kita masih belum terlalu dalam. Meskipun bodhisatwa telah membangkitkan tekad luhur, tetapi akar dan kapasitas belum mendalam. Batin masih belum kokoh, tekad masih belum sangat dalam. Mereka sangat mudah terpengaruh. Jadi dengan demikian, jangan mendekati mereka, lebih baik menjauh. Lebih baik menghindarinya. Dengan demikian, memadamkan segala pandangan non-Buddhis. Menjadi padam. Dengan begitu, kita tidak perlu sampai pikiran kita bergejolak. Sebenarnya apa yang dia bicarakan? Sepertinya ada prinsip kebenarannya. Yang dibicarakannya juga memiliki prinsip kebenaran yang bagus. Kita sedang ragu berada di posisi itu. Alasan yang bagus Anda telah menyampaikannya. Kita akan menjaga tekad untuk mengikuti jalannya, tidak mau berjalan kembali ke tempat itu. Jadi, memadamkan segala pandangan non-Buddhis. Seperti hanya lewat depan pintu tanpa masuk ke dalamnya. Tidak perlu ada penyesalan. Dengan cara ini, kita tidak akan menyesal. Kita hanya lewat dan tidak perlu masuk. Kita tahu ada yang seperti itu, tetapi kita segera menghindarinya tanpa rasa ingin tahu. Seperti saya akan mencoba mendengar dan mencobanya. Semula ingin mengubah para makhluk, malahan diubah oleh para makhluk. Jadi, sebaiknya kita menjaga pikiran kita sendiri. Karena kita sendiri belum begitu mantap. Batin pelatihan diri kita dan kapasitas kita masih belum terlalu dalam. Jadi, kita harus bersungguh-sungguh melindungi diri kita sendiri. Serta orang yang membuat tulisan duniawi atau menyanyikan pujian untuk buku-buku non-Buddhis. Serta jangan mendekatkan diri dengan orang yang membuat tulisan duniawi atau orang yang menyanyikan lagu pujian terhadap buku-buku non-Buddhis. Sebab mudah mengacaukan tekad pembinaan diri. Ini artinya kita tidak boleh dekat-dekat dengan mereka. Dan mereka membuat tulisan duniawi. Kita mengira apabila kita tidak dapat mendekati mereka secara langsung, saya akan membaca buku mereka. Untuk melihat apa saja isi yang ada dalam buku mereka. Kemudian apabila benar, Buddha juga telah mengingatkan kita bahwa kita hendaknya tidak pergi ke tempat-tempat tersebut untuk melihat orang-orang berpengetahuan, tulisan duniawi yang mereka buat, dan membuat tulisan duniawi yang mereka tulis. Mereka sangat pintar dalam menulis, ataupun kita membaca buku-buku yang berisi memuji ajaran mereka. Kita hendaknya tidak mendekatinya. Oleh karena itu, jangan mendekatkan diri dengan orang yang membuat tulisan duniawi. Kita hendaknya tidak berhubungan dengan orang-orang seperti ini, ataupun tidak membaca buku-buku mereka. Oleh karena itu, ini adalah orang yang menyanyikan lagu pujian terhadap buku-buku non-Buddhis. Orang-orang ini selalu berkata, saya telah menulis buku-buku tentang orang-orang dan ajaran mereka. Begitu baik.
Demikianlah cara mereka memuji orang-orang yang mereka tulis. Bagaimana mereka menulisnya dengan prinsip-prinsip yang baik, ketika hendaknya tidak mendekatinya, karena kapasitas kita masih rendah, dan apabila kamu mendekati mereka, kita dapat terpengaruhi oleh mereka. Kita ingin memfokuskan batin kita untuk menegakkan misi dan menapaki jalan. Tetapi kita masih dapat terpengaruhi oleh mereka. Kita dapat berakhir dengan membuang-buang waktu, dan batin kita dapat terpengaruh oleh mereka. Oleh karena itu, sebab mudah mengacaukan tekad pembinaan diri. Apabila kita tidak memfokuskan batin kita, maka batin akan kacau. Masih lagi, penulisan-penulisan ini selalu memuji buku-buku mereka sangat bagus. Kita hendaknya tidak mendekatinya. Masih ada lagi Lokayata Carwaka dan Vama Lokayata. Lokayata disebut sebagai diskusi jahat. Vama Lokayata disebut sebagai pertanyaan jahat. Lokayata juga adalah diskusi jahat. Itu adalah mengikuti dunia ini, berbicara menurut ajaran duniawi. Dia telah menentang ajaran non-duniawi. Jadi ini adalah Lokayata. Itu adalah mengikuti keinginan dan perasaan di dunia ini. Ajaran yang dibabarkan adalah menentang ajaran non-duniawi, sedangkan Vama Lokayata itu adalah terhadap Lokayata. Prinsip yang mengikuti perasaan dunia. Dia menentang mereka. Vama ini artinya adalah berlawanan. Yang di depan adalah sejalan dengan perasaan duniawi. Perasaan dan nafsu keinginan ini yang sedang membabarkan ajaran. Yang di belakang adalah berlawanan arah dari yang sejalan ini. Jadi dikatakan Vama Lokayata adalah menentang. Menentang prinsip yang sejalan dengan perasaan duniawi. Jadi ini adalah dua sisi kiri dan kanan. Sebenarnya mana yang benar? Jadi dikatakan Lokayata disebut sebagai diskusi jahat. Adalah seperti ini terus menjerat di dunia ini. Berbicara dengan mengikuti perasaan cinta duniawi seperti ini. Vama Lokayata ini adalah pertanyaan jahat. Dia membantahnya, tanpa henti terus membantahnya. Ini disebut Vama Lokayata. Vama adalah kebalikan dari sejalan. Tidak menyimpan maksud baik dan mengajukan pertanyaan jahat bukanlah kapasitas untuk memohon bimbingan. Diskusi jahat bukanlah teman dalam pertemuan sastra. Jika kita memberikan jawaban, malah terperangkap dalam pencariannya akan kekurangan kita. Jika berdiskusi, malah terperangkap dalam kontradiksi, karena jalan berbeda tidak usah berkawanan dengan mereka. Demi kebaikan jangka panjang, hendaknya menjauhkan diri dari perdebatan penuh retorika. Tidak menyimpan maksud baik dan mengajukan pertanyaan jahat. Hati seperti ini yang tidak menyimpan maksud baik, yakni menentang karena memang ingin menentang, mengeluarkan kritik. Hal yang sama, kritikan dimaksud juga untuk mengkritik, sampai seakan-akan dibuat diri kita berada di pihak yang salah. Kritikan ini adalah yang dimaksud dengan pertanyaan jahat, yang tidak menyimpan maksud baik. Yang mana bukanlah kapasitas untuk memohon bimbingan, bukanlah datang untuk memohon bimbingan untuk mendengarkan Dharma. Hal ini dimaksud oleh Sang Buddha untuk mengingatkan kita. Jika menemui orang seperti ini, mungkin saja memang mereka datang untuk bertanya tentang Dharma. Namun mereka bukanlah benar-benar bertujuan untuk bertanya Dharma, untuk bertanya mengenai ajaran Sang Buddha. Selain menceritakan fenomena yang disesuaikan dengan Dharma duniawi, inilah ajaran Sang Buddha, baik ajaran duniawi untuk bermasyarakat maupun ajaran non-duniawi, melampaui keduniawian. Ajaran ini dimaksudkan agar dapat kita ikuti, agar kita memiliki batin yang jernih sepenuhnya. Di dalam hidup ini jangan timbul keserakahan. Selain Dharma duniawi, masih ada Dharma non-duniawi. Dharma duniawi yakni adalah ajaran untuk hidup bermasyarakat. Bagaimanakah caranya untuk menjadi orang, untuk berhasil menyempurnakan karakter seorang manusia.
Jika sudah menyempurnakan karakter untuk mencapai kebudaan, maka ini merupakan dharma non-duniawi. Jika kamu mampu tidak tamak dan melekat pada dunia ini, tidak tamak atas dunia ini, namun pamalokayata atau antilokayata, ia bisa mengajukan pertanyaan yang mempersulit, sehingga bukanlah kapasitas untuk memohon bimbingan. Bukan dikarenakan mereka tidak paham untuk memohon ajaran, namun adalah untuk menyangkal, sehingga disebut mengajukan pertanyaan jahat. Diskusi jahat bukanlah teman dalam pertemuan sastra. Mereka tidak mengikuti prinsip saat saling berdiskusi tentang dharma benar. Bukan, mereka terlibat dalam diskusi yang semata-mata untuk menentang kita. Maka, jika kita memberikan jawaban, malah terperangkap dalam pencariannya akan kekurangan kita. Mereka akan mencoba untuk mencari-cari kesalahan semata-mata untuk menentang dan melawan kita. Jadi, jika berdiskusi malah terperangkap dalam kontradiksi. Karena jalan berbeda, kita tidak usah berkawanan dengan mereka. Karena jalan kita berbeda, kita tidak perlu di tempat itu, terikat dan terjerat oleh mereka. Jadi sebaiknya kita tidak mendekat dengan mereka. Kita tidak akan pernah bisa meyakinkan mereka. Jadi sebaiknya tidak berdebat dengan mereka. Mereka yang tidak bisa menerima prinsip kebenaran hanya ingin menghalangi kita. Sehingga mereka menggunakan berbagai pertanyaan sulit. Jadi sebaiknya tidak meladeni mereka. Tidak perlu menjawabnya. Kalau kita merespon mereka, mereka hanya ingin bertanya, yang mana duluan ada, ayam atau telur? Mereka akan berputar-putar dan membingungkan kita. Bila kita berdiskusi, maka kita akan terperangkap dalam kontradiksi. Kita tidak bisa mengubah mereka. Mereka hanya akan menambah kerisauan kita. Jadi, tidak usah berkawanan dengan mereka. Karena jalan berbeda, tidak usah berkawanan dengan mereka. Demi kebaikan jangka panjang, agar dharma akan terus ada dalam waktu yang panjang di masa mendatang. Hendaknya kita menjauhkan diri dari perdebatan penuh retorika. Kita tidak perlu berdebat dengan mereka. Kita hadir untuk membabarkan prinsip kebenaran, bukan untuk berdebat dengan orang. Jadi, sekarang meskipun telah berjaga-jaga, jika ingin menahan ancaman luar, boleh saja belajar untuk mengetahuinya. Namun, jangan lupa atau lepas dari ajaran sendiri, melekat secara membabi buta pada mereka. Jangan lupa pembinaan diri kita, bagaimana membina diri. Seperti itu juga kita mempertahankan misi. Kita juga harus menjalankan prinsip kebenaran ini. Jangan hanya berdiam di luar saja. Dengan kondisi demikian, kita harus mengetahui kondisi batin kita terlebih dahulu. Kita harus menjaganya dengan baik. Jangan hanya terus mencari jalan lalu terpeleset jatuh. Padahal kita sudah tahu jalan ini sudah sangat aman. Mengapa masih mencari jalan orang lain? Tidak perlu. Anda tidak bisa mempengaruhinya, tidak bisa mengajaknya masuk ke jalan Anda. Maka setiap orang berjalan di jalannya masing-masing, dengan leluasa dan nyaman. Lokayata adalah carwaka, mengatakan bahwa segala sesuatunya terbentuk dari 4 unsur utama. 4 unsur utama tidak lepas dari materi dan energi di dalamnya, kedua unsur ini. Jika materi tidak lenyap, maka 4 unsur utama juga tidak akan lenyap. Tiada ajaran tentang tuminba lahir, dan tiada ajaran non-duniawi. Semua berbuat sesuai dengan nafsu keinginan dari orang-orang di dunia. Sedangkan mengatakan sebaliknya adalah fama lokayata, atau anti lokayata. Ajarannya membicarakan hal yang sebaliknya, makanya dikatakan anti. Juga disebut penentang carwaka, artinya bertentangan pandangan dengan carwaka. Maka lokayata adalah carwaka. Ini yang sebelumnya dikatakan mengikuti ajaran praktisi aliran non-Buddhis yang ada di dunia. Mengatakan bahwa segala sesuatunya terbentuk dari 4 unsur utama. Mereka juga menjelaskan 4 unsur utama. Kita menjelaskan bahwa materi dan energi utama tidak lepas dari 4 unsur utama.
Mereka berkata, 4 unsur utama tidak lepas dari materi dan energi. Maka ini berawal dari yang lebih dulu, atau dari sumbernya. Buddha menjelaskan, sebab merupakan sumber yang menimbulkan akibat. Ada akibat di dalamnya, pasti ada sebabnya. Jika dia menjelaskan ada akibat, baru ada sebab, ada kalanya teori ini berada di antara Carwaka dan anti-Carwaka. Sebenarnya, prinsip kebenaran pada dasarnya merupakan suatu siklus. Hanya saja masing-masing berpegang teguh pada tujuannya. Masing-masing berbeda jalan dan memunculkan perdebatan. Sehingga kedua unsur ini, jika materi tidak lenyap, maka 4 unsur utama juga tidak akan lenyap. Maka apakah duluan materi, ataukah 4 unsur utama yang duluan? Kita semua bersungguh hati. Apakah buah duluan ada, atau benih yang duluan? Buah ini di dalamnya mengandung benih. Benih sebab itu, sebab dia membuka benih sebab ini. Tidak tahu asal mula sebab dari mana. Sebenarnya, benih sebab dalam buah adalah sangat penting. Ada sebab ini, 4 unsur berpadu, barulah ada buah ini. Inilah siklus. Tetapi jangan melekat pada satu permulaan, sehingga tidak ada ajaran tumimbal lahir. Jika tidak melekat pada suatu permulaan, maka tidak ada siklus tumimbal lahir. Ajaran Buddha kita mengatakan hukum karma, yaitu siklus. Ada sebab, baru ada akibat, bukan melihat buah. 4 unsur utama telah bersatu, telah menjadi buah. Hanya karena melekat pada tempat ini, di dalam buah ada sebab. Mestinya demikian, baru ada ajaran tumimbal lahir. Sehingga tiada ajaran non-duniawi. Karena dia tidak ada ajaran non-duniawi, lokayata ini tidak ada ajaran non-duniawi. Sehingga semua berbuat sesuai dengan nafsu keinginan dari orang-orang di dunia. Inilah lokayata. Bertentangan dengan Carwaka, Pama lokayata atau anti lokayata, ini adalah anti, yaitu sebaliknya. Ajarannya membicarakan hal yang sebaliknya. Maka ada sesuai di dunia dan bertentangan dengan dunia. Sehingga makanya dikatakan anti, juga disebut penentang Carwaka. Pama lokayata atau anti lokayata, yaitu penentang Carwaka, dia menentang keinginan dunia ini. Ini adalah teori agama mereka. Satu partai teorinya demikian, satu lagi teorinya demikian. Demikian menentangnya. Kenapa ada perselisihan antara agama? Berasal dari sini asalnya. Sehingga artinya bertentangan pandangan dengan Carwaka. Bertentangan adalah menentang, yaitu Pama lokayata atau anti lokayata. Benar. Kehidupan manusia seperti demikian, sederhana dan tiada masalah. Demikian didebatkan. Berdebat sampai akhirnya sangat kompleks. Menjadikan antar agama saling bermusuhan. Ada yang menurut dan bertentangan. Turut dan anti dua sisi. Sebenarnya mulai dari yang mana? Sehingga kita harus menghindar. Jangan dekati. Jangan dekati gosip antar orang-orang. Kita harus mengasihi diri sendiri. Kita harus jaga baik-baik dharma sejati kita di dunia, sehingga kita mesti harus senantiasa bersungguh hati.